Halo saudara dan saudari semuanya, selamat berjumpa kembali dalam Summary Daily Bible Study. Saat ini kita akan mensamarikan pelajaran mengenai covenant, yang mana kita mulainya dari buku Genesis 12. Di mana dalam buku Genesis 12 itu Tuhan berbicara kepada Abram. Dan yang Tuhan sampaikan kepada Abram ialah untuk Abram berada di tanah itu, yang mana tanah itu Abram tidak tahu kemana dia perlu tempuh. Yang pasti di sini ialah untuk Abram keluar dari country-nya lalu pergi ke land yang dia sendiri tidak ketahui di mana land itu. Itulah yang dikatakan di ayat 1-nya, pasal 12 buku Kejadian. Lalu kita lanjut ke ayat 7-nya. Di situ Tuhan menyatakan dirinya kepada Abram, lalu dia berkata bahwa land ini, this land, akan saya berikan kepada kamu punya seed. Nah, thy seed itu di ayat 7 sangat bergantung dengan ayat 2-nya yang mengatakan and I will make of thee. Nah, of thee di sini artinya dari kamu. Artinya saya akan membuat dari kamu bangsa yang great. Nah, of thee ini sangat penting dan ada hubungannya dengan thy seed. Pertanyaannya, apa hubungan thy seed dengan of thee? Hubungannya ialah bahwa Abraham punya seed itu keluarnya dari dia, yaitu Abraham, dan dalam bahasa ayat 2-nya itu bilang of thee. Jadi of thee itu yang keluar adalah thy seed, dan thy seed-nya ini sesuai dengan konteks adalah a great nation. Nah, itulah sebabnya of thee itu sangat penting karena ada hubungannya dengan thy seed yang Tuhan katakan di ayat 7. Karena mengapa? Karena thy seed itu keluarnya of thee. Itu dia. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, ayat 7 itu bisa terjadi karena ayat 2. Dan ayat 2 dan ayat 7 bisa terjadi karena ayat 1, yang mana di ayat 1-nya itu Abram keluar. Dan waktu Abram keluar itu adalah bukti bahwa Abram percaya. Dan kita tahu Abram keluarnya dari mana, yaitu dari Ur Kasdim yang merupakan Babylon kuno. Artinya covenant ini ada hubungannya dengan keluar dari Babylon kuno. Nah, kita tahu untuk keluar udah pasti ada alasan yang masuk akalnya mengapa perlu keluar. Bagaimana untuk orang tetap bertahan di dalam itu ada alasannya yang masuk akal, dan alasannya yang masuk akal itu untuk tetap berada di dalamnya ialah untuk menolong orang. Lalu pertanyaan muncul, artinya untuk keluar itu ada alasan yang masuk akal. Dan pertanyaannya ialah apa alasan yang masuk akalnya untuk keluar? Jawabannya ialah alasannya yang masuk akal karena Tuhan yang bilang keluar. Sebagaimana Peter, dia dipanggil Tuhan untuk come, dan come-nya itu bukan di jalan yang padat tapi jalan di atas air. Pertanyaannya, apakah masuk akal untuk jalan di atas air? Tentu saja jawabannya tidak. Artinya, untuk Peter jalan di atas air karena yang masuk akalnya itu dia percaya bahwa yang bilang itu adalah Tuhan. Sebegitu juga dengan Abraham. Waktu Tuhan suruh Abraham untuk get thee out of thy country, itu nggak masuk akal. Karena Tuhan suruh keluarnya lalu nggak tahu kemana arah yang Abraham perlu tempuhi. Kita tahu bahwa Abraham dia keluar dari country-nya. Dan Peter pun dia jalan di atas airnya. Pertanyaannya kenapa? Karena ada alasan yang masuk akalnya. Dan alasan yang masuk akalnya seperti yang sudah dikatakan tadi ialah karena yang bilang itu adalah Tuhan.
Dan hanya yang tahu Tuhan, mengenal Tuhan, dan yang percaya Tuhanlah yang akan bilang bahwa yang Tuhan bilang itu masuk akal. Tidak seperti dengan orang nominal yang bilang Tuhan, Tuhan, tapi tidak percaya. Karena patokan percayanya mereka hanya karena diberkati. Gimana kalau Tuhan tidak berkati? Apakah kamu akan percaya Tuhan? Tentu saja jawabannya tidak, karena patokan percayanya ialah karena diberkati. Persoalannya, berkatnya itu bukan berkat rohani, melainkan berkat-berkat jasmani. Sementara yang kita perlu kejar ialah berkat rohani. Oke lah, kita miskin dibanding dengan kalian, tetapi kita kaya dalam hal rohani dibandingkan dengan kalian. Jadi pertanyaannya, kamu mau lebih pentingkan kaya yang mana? Kaya akan hal-hal yang rohani, ataukah kamu lebih mementingkan kaya dalam hal-hal yang jasmani? Ingat, nominal itu cuma bilang percaya-percaya aja, Tuhan-Tuhan aja. Tapi kenyataannya tong kosong bunyinya nyaring. Karena ternyata dalam kehidupannya lebih mementingkan hal-hal yang jasmani dibanding dengan mementingkan hal-hal yang rohani. Itulah lesson yang perlu saya dan saudara renungkan. Kita lanjut lagi ke cerita Abraham. Mari kita jalan-jalan ke cerita waktu Abraham ke Mesir. Kita tahu bahwa Abraham itu sudah sampai di the land yang Tuhan janjikan kepada dia. Nah, sesampainya dia di tanah itu, ada terjadi kelaparan di tanah itu, sehingga dia turun ke selatan. Yang mana selatan itu adalah Mesir. Artinya lokasi dia berada itu di utara. Nah, paralelnya untuk Abraham turun ke selatan itu sama dengan Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Karena mereka kelaparan akan untuk memakan buah pohon kehidupan. Apa mereka kelaparan untuk makan buah pohon kehidupan? Karena mereka tidak bisa ada akses lagi karena sudah dikeluarkan terhadap buah pohon kehidupan itu, sehingga mereka famine. Sama nggak dengan ceritanya Abraham yang sama-sama ada terjadi famine. Lalu lanjut ceritanya, di Genesis 12 ini kita tahu bahwa Abraham belum mempunyai seed, dan dia berbincang-bincang dengan istrinya si Sarai, bahwa dia katakan, sesungguhnya saya tahu bahwa kamu itu adalah wanita yang sangat cantik untuk dipandang. Apa ya maksud dari Abraham mengatakan itu kepada istrinya? Kita lanjut lagi ke ayat 12-nya di Genesis 12 ayat 12 ya. Maksud dari Abraham mengatakan itu kepada istrinya ialah ada hubungannya dengan orang-orang Mesir ketika waktu memandang si Sarai yang sangat cantik. Nah, orang-orang Mesir akan bilang, oh ini adalah istrinya si Abraham. Dan ayat ini Abramnya, ini adalah istrinya Abram. Lalu ketika mereka tahu bahwa istri ini adalah istrinya Abram, untuk mereka mengambil si Sarah yang sangat cantik ini, mereka akan membunuh saya, dan saya ini adalah Abram. Nah, artinya dari cerita ini kita bisa lihat bahwa Abraham takut mati, takut dibunuh oleh orang-orang Mesir karena mau ambil si Sarah yang sangat cantik. Dan karena dia takut mati, dia memohon kepada istrinya untuk bilang, kan kamu adalah sisternya saya, supaya saya tetap hidup, make sure bilang ya, kamu itu saya punya sister. Nah, di sini Abram merencanakan sesuatu untuk menutup kenyataan bahwa si Sarah ini adalah istrinya. Dari sini kita bisa lihat bahwa Abram, karena dia takut mati, dia berbohong. Walaupun sebenarnya untuk bilang Sarai itu adalah sisternya tidak salah, tetapi motif
Kenapa dia bilang Sarai itu adalah sisternya, dan kita tahu motifnya ialah dia takut mati, itu titik salahnya. Jadi sebelum kita lanjut, ada prinsip yang mau diberikan. Apa prinsipnya? Prinsipnya ialah waktu Abram keluar dari Ur dan Haran, itu Abram bikin yang tidak masuk akal bagi banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Sementara waktu Abram keluar dari this land, that land, itu dia bikin yang tidak masuk akal bagi orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Nah, itu prinsipnya. Nah, dan dari cerita yang kita bisa lihat ini, waktu Abram di Mesir, dia pada awalnya menurut, karena dia keluar sesuai dengan instruksi yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi setelah dia keluar dan sudah sampai di land itu, di Mesir, dia melanggar dengan apa? Dia berbohong. Nah, bukankah cerita ini sama dengan Peter yang awalnya dia percaya, lalu kemudiannya dia tenggelam. Sebegitu juga dengan Abraham, awalnya dia menurut, keluar, percaya apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, lalu setelah itu dia melanggar dengan dia berbohong. Jadi boleh dikatakan semua cerita di Alkitab itu sama, sebagaimana yang baru kita lihat dari sudut pandangan Abraham dan Peter. Kita lanjut ceritanya. Akhirnya istrinya dibawalah ke Firaun. Setelah Firaun bersama-sama dengan istrinya, Firaun mendapatkan bahwa ternyata Sarai ini adalah istri daripada Abram. Lalu si Firaun berkata seperti ini kepada Abram di ayat 18-nya. Apa yang telah kamu perbuat kepadaku? Mengapa kamu tidak memberitahukan bahwa si Sarai ini adalah istrimu? Wah, perkataan Firaun ini merupakan teguran bagi si Abram yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah si Firaun ini adalah orang yang gak percaya Tuhan? Si Firaun yang gak percaya Tuhan ini kasih tunjuk kepada Abram yang percaya Tuhan bahwa Firaun gak akan sentuh Sarai kalau dia tahu bahwa Sarai itu adalah istrinya Abram. Bukan mainnya. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa di buku Roma 2 ayat 23 dan 24, dan kita mau highlight di ayat 24-nya, bahwa seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah, dan kamu ini adalah Abram, Allah dihujat di antara bangsa-bangsa kafir. Dan dalam hal ini, bangsa-bangsa kafir adalah si Firaun. Dan kira-kira apakah Firaun tertarik dengan gospel melalui Abram punya tindakan yang seperti ini? Tentu saja jawabannya tidak. Dan dari cerita ini apakah kita bisa lihat bahwa Abram berusaha dengan dia tidak dibunuh karena istrinya yang sangat cantik itu, dan karena dia gak dibunuh lah, itulah sebabnya dia bisa memenuhi thy seed yang di ayat 7 untuk bisa tinggal di tanah itu. Jadi di sini kita lihat ada by works, udah nggak by faith lagi si Abram di dalam cerita waktu dia di Mesir ini. Apa lessonnya buat kita? Lessonnya ialah manusia punya cara yang kalau nggak percaya Tuhan, caranya udah pasti dengan menipu. Hanya dengan percaya Tuhanlah saya akan tidak menipu. Dan kalau orang nggak percaya, karena dia nggak ngerti apa artinya iman itu. Iman ialah tidak memperdulikan dan tidak memperhitungkan situasi kondisi. Dan bukanlah iman untuk saya memperhitungkan situasi dan kondisi. Untuk saya bilang, kalau saya menurut gimana dong? Itu bukan iman. Saya mau menurut tapi itu bukan iman. Artinya, paling kurang dalam lesson kali ini kita perlu renungkan bahwa artinya saya gak percaya Tuhan dong. Tapi banyak orang gak mau mengakui bahwa gak ada iman. Dan sikap dari orang yang tidak mau mengakui bahwa mereka tidak ada iman ialah
Mereka tidak mau belajar Alkitab, karena dengan belajar Alkitab, mereka disadarkan akan kondisi mereka yang kalau seperti ini kondisi saya terus menerus, saya tidak akan selamat. Dan karena mereka nggak mau mengetahui kondisi yang sebenarnya, mereka pilih untuk tidak mau belajar. Karena bagi mereka yang nyamannya itu ialah pikir selamat dengan nggak belajar, itu namanya adalah self-deception. Itu lesson yang perlu kita renungkan. Dan untuk self-deception itu sangatlah deadly, karena itu berdasarkan pilihan sendiri. Dan orang yang self-deception sama dengan orang yang believe a lie. Mengapa mereka believe a lie? Karena mereka receive not the love of the truth. Dan mengapa mereka tidak love of the truth? Tidak menerima love of the truth? Karena mereka love sin, mencintai dosa. Itulah yang dikatakan di 2 Tesalonika 2 ayat 12. Mereka believe not the truth, but have pleasure in unrighteousness. Jadi mereka nggak percaya kebenaran karena mereka suka terhadap hal-hal yang unrighteous. Kita kembali lagi ke track, tadi itu bahan perenungan, di mana Abraham yang tadinya menurut, lalu dia gagal, lalu kita lihat dalam Genesis 13 ini, dia pun kembali ke track. Jadi walaupun dia ada sempat berbohongnya, tapi di Genesis 13 ini kita bisa melihat good qualities-nya Abraham. Apa good qualities-nya? Waktu dia bersama-sama dengan Lot, si keponakannya, dia karena tanah atau rumputnya itu sudah semakin gersang, saking banyaknya ternaknya mereka berdua, di kegersangan dan kesuburan si tanah atau rumput itu sangat bergantung dengan banyak atau sedikitnya si ternak-ternaknya mereka berdua ini, baik itu Lot ataupun Abram. Nah, dan karena itu terjadilah perpisahan lokasi antara Abram dan Lot. Tapi kata-kata Abram inilah yang sangat menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang good qualities-nya. Mari kita dengarkan kata-katanya si Abram. Dan kata-katanya dikutip dari Genesis 13 ayat 9. Abram mengatakan begini, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau?" Dia mengatakan, "Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau pilih ke kiri, yang mana kiri itu subur dan hijau rumput-rumputnya, saya akan pilih ke kanan, di mana kanan itu sangat gersang dan tandus." Wow, bukankah Abram ini lebih tua daripada Lot? Tapi dia tidak mempedulikan atau tidak memandang bahwa dirinya itu lebih tua dan harus dihormati dan dia yang harus pilih duluan. Enggak, dia kasih hak kebebasan memilih kepada Lot untuk memilih yang mana. Jadi sikap Abram itu, kalau kamu pilih yang itu, saya akan pilih lawannya dari yang kamu pilih. Tapi Lot malahan sebaliknya, dia bersikap untuk memandang, pasti make sure saya tidak salah pilih. Itu karakter yang sangat berlawanan dengan Abraham. Jadi dari kesimpulan cerita Abraham ini, kita bisa lihat bahwa Abraham itu memang banyak kelemahannya. Dari dia mulai berbohong mengenai istrinya, tapi kelemahannya itu bukan berarti dia tidak memiliki good qualities. Dan bukti good qualities-nya itu kita bisa lihat dalam buku Genesis 13 ayat 9. Dan karena dia ada good qualities-nya, potensi itulah mengapa Tuhan pilih Abram. Tuhan panggil Abram untuk keluar dari country-nya. Lesson-nya apa buat kita? Lesson-nya ialah Tuhan memanggil setiap orang berdasarkan potensinya, walaupun banyak kelemahan sekalipun. Karena Tuhan memilih atau memanggil orang tanpa melihat potensi, pertanyaannya, siapa yang layak untuk dipilih Tuhan? Itulah kita punya summary Daily Bible School
Semoga saudara-saudara yang mendengarkan bisa terberkati. Tuhan memberkati kita semua, sampai ketemu lagi dalam summary berikutnya.